Oke, selamat pagi sahabat di seluruh Indonesia. Hari ini kami berada di Kota Pahlawan, Surabaya. Bersama teman-teman sahabat saksi korban Jawa Timur. Tepuk tangan dong harusnya ya. Jawa Timur, yeay. Kalau biasa penontonnya di belakang kamera, ini penontonnya di depan kamera. Ya, jadi teman-teman, hari ini sebenarnya bukan hari ini aja ya, udah berjalan dari beberapa minggu lalu. Teman-teman sahabat saksi korban wilayah Jawa Timur itu mengadakan sosialisasi ke masyarakat dengan membuka stand, mengenalkan hak-hak saksi korban, mengenalkan LPSK secara kelembagaan pada masyarakat yang memanfaatkan waktu liburnya di Car Free Day. Ada Car Free Day. Bersama saya ada sahabat saksi korban Jawa Timur. Perkenalkan diri sendiri lah, karena gue nggak mau kenal dia lagi. Gitu, padahal kan hubungan terus nih LPSK sama SS kan masih hubungan terus kok nggak mau. Tapi pribadi kita enggak kan? Udah stop kalau pribadi. Coba kenalin dulu. Oke, halo, saya Karin Wahyuni, tapi dipanggil Uki, SSK Jawa Timur, tepatnya Sidoarjo. Pang. Ya, kebetulan gue punya band grunge di Surabaya. Tapi kita nggak bicara soal band, Ki. Nah, kita nggak bicara soal band, tapi ini programnya Bincang Komunitas. Jadi SSK ini kan terdiri dari teman-teman yang punya latar belakang berbeda. Jadi kelebihan teman-teman kita kapitalisasi melalui satu komunitas namanya Sahabat Saksi Korban. Nah, kalau Eka sendiri, Pak Juki sekarang Eka nih. Kalau gue manggilnya Juki ya. Iya. Kalau Uki backgroundnya apa? Kalau background aku lawyer. Lawyer tapi sombong banget lawyer. gue lawyer tapi memang aku juga di komunitas. Kebetulan kan kalau dulu zaman muda kita ngumpulnya tuh di Palembang sama Jakarta ngumpulnya. Terus semenjak menikah pindah ke Lampung, itu sempat masih ngumpul sama anak pangnya Lampung. Terus ke Jawa Timur ngumpul sama teman-teman yang bermacam skena lah, bukan cuma punk, grunge, hardcore kayak gitu-gitu, kumpul satu. Udah gitu aku juga kebetulan punya yayasan pendidikan yang ngasih pendidikan gratis buat mereka yang membutuhkan, sama ngasih pelatihan kerja buat kliennya, buat napi yang baru mau bebas kayak gitu. Lu menikah, Ki? Pertanyaannya, siapa yang menikahi lu? Alhamdulillah masih laku. Dan walaupun cuma satu yang orang mau. Kementerian juga? Orang Kementerian Hukum dan HAM kebetulan. Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Bapas ya? Bapas Surabaya. Jadi nggak jauh-jauh juga dari kegiatan penegakan hukum, tapi khusus ke anak-anak ya kalau Bapas. Anak-anak sama napi dewasa yang mau bebas. Itu sedikit berbeda dengan LPSK. LPSK lebih ke saksi korban, termasuk anak. Pelaku. Tapi itu pelaku ya? Pelaku, kalau hukum HAM-nya pelaku, mereka Bapas. Sejak kapan sih di Surabaya? Surabaya, Sidoarjo tepatnya. Sidoarjo sekitar 13 tahun yang lalu. Nah, kita bicara soal komunitas Uki. Kalau zaman sangat disayangkan, dulu gue kuliah sama orang Uki ini, sangat disayangkan, gue aja merasa ini. Memang orangnya ada di mana-mana. Ya seperti debu lah ya, ada di mana-mana. Di Blok M temu teman, ke Senen ketemu teman gitu ya. Teman dia semua. Nah, sekarang dia di Surabaya juga ternyata temennya banyak juga. Nah, sekarang dia punya yayasan apa itu? Yayasan Sekolah Alam Raya Boneka Tanah. Apa itu core business yayasannya? Lebih ke pendidikan, karena kita concernnya memang ke pendidikan kan, banyak. Kebetulan kemarin suami ngajak ngobrolnya karena banyak napi-napi itu yang keluar gak punya ijazah, terus udah gitu nggak punya bekal buat ke depan. Takutnya mereka nanti mengulangi kejahatan yang udah pernah dilakukan. Jadi gimana caranya kita tuh bikin tempat yang bisa memberikan manfaat buat mereka. Itu programnya apa ya bentuknya konkretnya? Pelatihan kah? Pelatihan kerja. Jadi pelatihan kerja, kebetulan kita kerjasama juga sama Bapas, sama kantor Bapasnya. Jadi kita kasihin pelatihan kerja yang gampang-gampang, nggak susah-susah lah kan buat mereka hari-hari juga. Kalau kita bikin yang ribet-ribet, mereka keluar bingung mau ngapain. Jadi kita bikin yang gampang-gampang ya. Pertanian, udah gitu pengolahannya dari
hulu ke hilir lah kalau dibilang kayak gitu, sampai kelas pemasarannya gimana kita pemasaran produk mereka, fotografi kayak gitu-gitu, sama pengurusan izin mereka berusaha. Itu dilakukan sendiri oleh yayasan apa ada jejaring lagi nih? Ada jejaring, tetap berjejaring, kita tetap berjejaring. Ada beberapa, tetap juga beberapa teman-teman pang itu yang bisa nyablon, yang bisa bercocok tanam, fotografi, semua yang mereka bisa, mereka bantu kita kayak gitu. Kalau untuk pelatihan mungkin ya tinggal mencarikan waktu yang memberikan pelatihan. Kalau stigma gimana ke mereka itu? Stigma tetap Agak susah nih lah. kalau di sosial ya. Masih lah, memang susah. Tapi aku lihat beberapa orang yang udah pernah bebas itu ya, mereka bisa tuh balik ke kerja yang lama. Mereka masih bisa diterima karena mungkin mereka juga punya skill ya. Jadi kayak mereka bisa desain grafis, mereka balik ke tempat lama, mereka diterima. Udah gitu kantor-kantor tuh masih welcome lah ke mereka. Itu yang memang mereka punya skill. Tapi kalau untuk yang memang yang udah apa ya, udah terlalu kecebur kayak gitu, mungkin memang lebih susah buat mereka datang ke tempat pelatihan itu juga karena memang keharusan. Jadi bukan karena mereka maunya, relanya mereka buat datang ke sana. Jadi biar mereka apa yang kita kasih itu benar-benar masuk mereka juga. Nah biasanya kan mereka kalau di entah rutan atau lapas kan biasanya punya program juga tuh, ya, pembekalan bagi mereka, pemberdayaan kalau bahasa di Benar. lapas itu ya. Kemudian keluar juga harus mereka di dalam aja. Entah mereka ikutin apa enggak dengan sepenuh hati. Nah, kenapa mereka bisa ikut pelatihan yang lo gelar di luar gitu loh? Nah itu makanya kemarin ini nih, kalau di dalam tuh ternyata nggak semua ngikut, tidak diwajibkan untuk ngikut kegiatan itu. Kalau di luar, kalau mereka keluarnya lewat PB atau CB ya, kalau mereka keluarnya bebasnya murni nggak bisa, karena mereka nggak ada hubungan sama bapak. Tapi kalau mereka keluarnya CB atau PB, dari bapak itu menegaskan, ini begitu keluar kamu harus mendapatkan pelatihan kerja dulu di sana, baru bisa kita proses untuk selanjutnya. Jadi mereka mau nggak mau harus datang ke sana. Itu berapa lama tuh mereka biasanya? Cuma satu kali pertemuan. Udah berapa orang? Kalau berapa orang? Ini kegiatan dari Oktober, satu kali datang bisa 60 orang, ada yang 30 orang, ya nggak mesti, ada yang cuma 12 orang lagi sepi-sepinya. Tapi sekarang berarti udah hampir 500 lebih lah berarti. Kalau praktek baiknya gimana? Yang sudah berhasil itu? Oh, praktek baiknya ada nih. Jadi sampai sekarang pun orangnya tetap aku tetap keep kontak, jadi gitu. Sampai dia ini masalah hukumnya dia yang lama, terus Bu saya ketemu lagi sama yang dulu mau fitnah saya mesti gimana. Dia buka usaha, terus kalau misalnya ada kayak kemarin ada ini ada pelatihan masalah halal, mau nggak ikut? Jadi tetap aku share ke dia tetap bisa ikut. Sekarang dia udah penyelia halal masalah halal, kan kayak gitu juga. Sudah lumayan banyak alumni itu jenjang pendidikan non formal lah ya. Iya. Salah satu bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap tanggung jawab negara lah, disebut gitu ya. Masyarakat sipil. Sebenarnya itu kan urusan negara. Sebenarnya iya. Ya kan? Tapi itu diambil alih oleh masyarakat untuk membantu teman-teman yang selesai sekolah di lapas atau rutan. Oke, itu dari background Uki. Mungkin teman-teman sahabat korban di berbagai daerah udah bisa dapat gambaran. Kita lihat aktivitas Uki di SSK Jawa Timur. Bentar, gue boleh minum nggak? Minum. Oh, minum boleh, minum. Minum ya. Bentar ya. Bebas. Nggak. Ada kopi mau? Aduh. Wah, Torabika lagi. Nggak ada Torabika. Torabika nggak ada. Bisa sponsor. Sponsor. Oke. Uki juga tergabung dengan sahabat Sasi Korban wilayah Jawa Timur. Kalau nggak salah kita sosial itu tahun lalu ya? Dua tahun lalu, kemudian ikut diklat di Batu ya, kita waktu itu ya, di Batu. Dan sekarang udah mengaktualisasikan diri sebagai sahabat Sasi Korban. Mungkin banyak cerita, banyak pengalaman yang bisa di-share dengan teman-teman Sasi Korban di daerah lain. Boleh.
Ini pengalaman pendampingan ya waktu itu kebetulan dampingin TPPO. Satunya anak, satunya dewasa. Itu buat aku di luar profesi lawyer ya, karena kan sebagai SSK mendampinginya. Di situ kita ngerasa kita nggak bisa ngapa-ngapain memang, cuman kita meyakinkan saksi korban itu mereka buat mau bersaksi di pengadilan. Mereka ngerasa nyaman, jadi nggak takut buat ngomong apa-apa. Situ pengalaman aku yang kerasa banget waktu yang aku dampingin itu kebetulan orang Dayak. Orang Dayak, kebetulan hakim anggotanya orang Dayak. Tapi bisa bahasa Indonesia? Bisa, kan saksi korbannya udah lama di Jawa Tengah, jadi dia ngomong Jawa biasa, tapi dia diajakin bahasa Dayak sama hakim anggotanya, dia diem dong. Aku ngerti, tapi aku nggak bisa ngomong, dia bilang kayak gitu. Dia dimarahin lah sama hakimnya. Padahal kapasitas di situ sebagai saksi korban, harusnya hakim bisa lah memahami dia. Tapi dia dimarahin sama hakimnya. Kamu tuh orang Dayak tuh punya pride yang tinggi. Kenapa kamu jadi kayak gini? Tadinya dia sebelum dia masuk ke ruang sidang itu dia ngobrol enak. Iya mbak, nanti aku gini. Begitu dia kesana, udah dia langsung kicep, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dimarahin sama hakim, dia langsung nunduk, langsung takut, nggak tahu mau ngomong apa-apa. Sampai yang tadi udah pikir mau dia ngomong apa itu hilang semua. Sebelumnya juga kita dimarahin sama hakim karena yang kasus yang bukan kasus pendampingan yang anak gitu juga kita dimarahin. Ini anak? Yang anak kan satu case itu ada dua terlindung, anak sama dewasa. Nah kebetulan yang anak ini dia kan merokok, kita juga nggak bisa ngecegah dia merokok kan. Jadi begitu lagi istirahat persidangan, habis makan siang, anaknya merokok. Kita nggak paham namanya anak merokok, ya udah kita biarin. Ternyata di sana ada hakim anggota tadi. Jadi begitu kita masuk ruangan sidang itu kita dimarahin sama hakim. Gimana sih mbak? Kita kan sudah komitmen tadi kalau kita mau merubah anak ini menjadi lebih baik. Kenapa kok dikasih kesempatan buat rokok? Jadi kita bengong. Kok hakim marah ke kita kayak gitu kan? Sampai kita posisi sebagai apa kok dimarah sama hakim kan? Sedangkan itu anaknya yang mau, bukan kita. Itu LPSK? Terlindung LPSK. Terlindung LPSK. Jadi kita udah bilang sama anaknya, kamu nggak apa-apa ngerokok, umur masih segini. Terus kamu merokok, dia bilang nggak apa-apa mbak, aku udah biasa merokok, bapakku pun nggak bisa ngelarang aku merokok. Udah kita bilangin, tapi anaknya tetap udah mbak cuma satu aja ya, kira di rokok. Kita nggak tahu ternyata hakim itu di samping situ ngeliatin kita percakapan kita tadi, terus ngeliatin akhirnya anak itu merokok. Udah habis kita di dalam ruangan, kita dimarahin dulu sama dia baru mulai sidang. Habis kayak gitu, ya itu langsung yang terlindungnya LPSK yang dewasa itu tambah digituin lagi sama hakim. Kita tambah shock dong sebagai SSK, kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma diem doang. Mau bantu apa juga kan nggak bisa, karena nggak punya hak bicara. Kita nggak punya hak bicara, cuma mendampingi aja kalau dan kita kan nggak dampingi di samping dia, kita duduk di belakang kan, nggak urusan sama itu aja. Jadi bener-bener kita cuma bisa bengong, kita nggak bisa protes. Maksudnya gini loh, Pak Hakim tolong dong Pak Hakim, ini kan saksi korban, bukan pelaku. Kenapa kok dia harus dicecer kayak gitu, pakai bawa-bawa ras, bawa suku juga kan? Fair lah, maksudnya kayak gitu. Jangan terlalu anak ini ditakut-takutin kayak gitu. Padahal di luar tuh udah enak nih, ceria-ceria nih ngomong. Ini tuh salah satu orang kenapa enggan berurusan dengan hukum ya? Mungkin karena sebagai juga korban pun mereka dibuat tidak nyaman. Bener, mungkin itu salah satunya. Kecuali kalau misalnya karena kan pidana sih, jadi pidana kan dia nggak pakai lawyer. Kalau mungkin ada lawyernya, mungkin lawyernya bisa protes dong, keberatan, objection Pak Hakim kayak gitu kan. Ini kan karena pidana, jaksa juga nggak bisa ngelawan apa-apa, ya udah. Akhirnya itu bolak-balik jaksa yang ngingetin, Mbak, panggil saya Bapak ya Mbak, panggil saya Bapak. Karena di luar juga ngobrol sama jaksanya enak nih, manggilnya Mas. Iya Mas, gimana? Kebetulan jaksanya itu ada tingkatnya aku. Jadi kan ngomong di luar kan enak, akrab aja. Jadi dia ngikut juga akrab sama jaksanya. Begitu masuk ruangan lupa nih keenakan ngobrol di luar. Ngomongnya Mas, dimarahin lagi sama hakimnya. Tolong ya Mbak, dia itu bukan Mas kamu, panggil Bapak. Jaksanya nggak keberatan. Tapi itu persidangan hakim tunggal ya? Enggak. Karena pidana umum ya? Pidana umum, enggak hakim tunggal. Jadi
sampai jaksa tuh nggak enakan ngomong, Mbak panggil mas ya Mbak, panggil mas. Panggil bapak, jangan panggil mas. Karena hakimnya marah-marah terus tuh. Emang itu mas kamu? Dari mana kamu? Aduh. Jadi saksi korban yang tadinya udah dari luar tuh udah enak nih mau ngomong. Oh iya bu, nanti saya ngomong nih Mbak. Ini. Oke, dia malah udah. Nah itu aku bilang ya, baik lagi fungsi kita SSK tuh sebagai apa? Tapi entahlah ya, aku nggak ngerti. Tapi di situ dia ngobrol, Mbak, aku dulu sekolah loh Mbak, ini. Aku bilang ya udah, kamu udah tamat SMA, udah Mbak. Mau pengen kuliah? Aku bisa kuliah tambah, aku bisa tambah. Yang pasti kamu gak bisa jadi polisi, aku bilang kayak gitu kan, karena kamu udah menikah. Tapi kalau emang kamu mau kuliah, kamu bisa kuliah. Kamu bisa kuliah. Aku bilang kayak gitu ke dia. Udah, akhirnya dari situ kan dia harus semangat nih. Kamu bisa jadi lawyer nanti, nggak apa-apa, bisa Mbak jadi lawyer, bisa. Nah, begitu dia masuk dalam kayak gitu, udah jiper. Ketemu hakim kayak gitu, udah langsung mau ngomong apa. Makanya kalau bicara soal kewenangan kan, Nah itu LPSK benar. tidak masuk ke substansi perkara. Nah, Tapi LPSK bersama SSK bagaimana memposisikan saksi atau korban itu menjadi Nyaman, nyaman pada saat diperiksa. sidangan dia. Penguatan Iya, pasti diberikan. Gimana betul. caranya beracara di dalam persidangan sudah diberikan. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di ruang Di sidang. dalam, iya Ya benar, kan? benar. Dan kewenangan pun nggak ada untuk SSK bicara, apalagi ada. LPSK juga nggak bisa bicara dalam hanya menemani saksi pada saat diperiksa. Tapi itu yang kita harapin ada sinergi dengan penegak hukum Iya, itu benar, ya, baik itu. dari jaksa, majelis hakim ataupun pengacara bahwa ini korban gitu loh. Iya. Dalam kondisi persidangan pun mereka Tegang, nggak usah ditanyain ya. Masuk ke ruang sidang aja tuh mereka udah takut loh sebenarnya. Karena stigmanya ruang sidang tuh belum apa-apa, udah menakutkan buat mereka. betul. Nggak semua orang berani ya masuk. Nggak semua orang berani duduk di kursi depan hakim. Bener. Mau dia gubernur kayak saya pernah lihat sendiri ya, gubernur walaupun sebagai saksi itu pun dia nggak berani. Apalagi orang-orang yang mungkin Nggak paham. tingkat pendidikannya Iya, nggak nggak tinggi paham. atau tidak memahami hukum untuk duduk di depan hakim, datang ke kantor polisi untuk melaporkan kasusnya pun menakutkan. takut ya, apalagi sampai sidang. Nah itu yang peran itu yang mungkin yang bisa diambil sudah dilakukan oleh teman-teman Iya. SSK. Kenapa LPSK menjalankan satu program prioritas nasional perlindungan saksi korban berbasis komunitas yang diwujudkan oleh komunitas saksi korban, yaitu gimana caranya masyarakat yang menjadi saksi korban itu mendapatkan minimal pengetahuan kalau mereka harus berproses hukum, apa saja hak-haknya. Nah hari minggu ini pagi ini teman-teman SSK Jawa Timur juga menyampaikan itu melalui acara kegiatan bebas kendaraan bermotor di jalan apa itu tadi? Jalan Darmo. Jadi teman-teman berkumpul mensosialisasikan apa saja hak saksi korban. Bisa cerita tadi teman-teman yang hadir dari mana aja? Ya teman-teman yang hadir, karena emang ini programnya sebenarnya kita gak cuma di Surabaya. Jadi kita maunya ngadain di beberapa titik di Jawa Timur. Yang bulan kemarin itu udah kita adakan di Sidoarjo. Hari ini kita ngadainnya di Surabaya, di CFD Bungkul, tapi nggak di Bungkulnya, di kita di Darmonya ya, Raya Darmonya. Alhamdulillah, ini kan bukan kerjaan sendiri, kerjaan kita rame-rame. Jadi teman-teman yang datang tuh bukan cuma dari Surabaya, itu teman-teman Sidoarjo, Jombang, Gresik, Mojokerto itu support juga, selain yang teman-teman Surabaya sendiri. Jadi Nanti highlight gambar kasih lah ya kegiatan tadi. Jadi walaupun kegiatannya di Surabaya, walaupun kegiatannya kemarin di Sidoarjo, Iya. teman-teman dari daerah lain iya, terdekat tuh Jawa Timur ikut iya, gitu loh, memberikan support. dukungan. Mereka Nah, support. itu yang sangat kita apresiasi dengan teman-teman SSK. Jiwa sukarelanya meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran dan materi, kalau nggak salah materi gitu ya. Nggak semuanya support LPSK juga. Jadi semua teman-teman swadaya LPSK membantu sebisanya sehingga, dan ini nggak terakhir, akan ada lagi. Nggak terakhir, karena kita kemarin pengajuannya 6 titik. 6 titik, jadi kita open sih. Misalnya nanti ada teman-teman yang di wilayah lain si Jawa Timur ngelihat, oh iya ada kegiatan, mau dong kita juga kegiatan. Mau gue silakan, kita ajukan lagi kan, nanti berarti kita nambah di titik yang lain. Untuk sementara ini Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Jombang, sama Ngawi yang masuk 6. Nah untuk kepastiannya kan nanti insya Allah kan ini udah oke, tapi kalau ada nanti wilayah lain yang pengen Kalau dari dua daerah Sidoarjo dan Surabaya tadi respon masyarakat gimana?
kan kalau nggak salah ada konsultasi Hukum. juga, terus ada beberapa item kegiatan lain. Kalau konsultasi hukum kemarin di Sidoarjo nggak ada ya, nggak ada yang nanya-nanya. Tapi paling nggak mereka udah apa ya, kayak gini, apa sih LPSK? Mereka udah tanya-tanya juga. Terus kalau kita bilangnya, Mbak, kasusnya Sambo, nah itu mereka baru ngeh. Kalau kita nggak kasih contoh kasus Sambo, mungkin mereka masih ngeraba-raba nih, apaan sih LPSK? Nah disitulah teman-teman yang menjelaskan. Mau sih, jadi mereka tuh penasaran, tanyain. Jadi pertama tuh emang ngeliat-ngeliatin nih dari ininya kita kan, dari exbendernya kita, diliatin. Kalau kita udah ngeliat orang kayak gitu kan, oh berarti dia butuh informasi lebih lanjut. Teman-teman ngampirin, jelasin ke mereka kayak gitu. Terus juga kasih nomor telepon, SSK setempat atau SSK terdekat. Yang kalau emang mereka butuh, mereka bisa kontak SSK itu. Nah, kalau dari respon penegak hukum, respon pemerintah daerah terhadap aktivitas teman-teman SSK ini udah kelihatan belum? Sejak terbentuklah 2 tahun lalu sampai sekarang. Nggak ada ya. Kalau aku bilang nggak ada kontak ya. Kayak kemarin juga aku ada pendampingan kasus, tapi bukan sama SSK ke Polres Gresik. Jadi ya mengenakan diri lah, Pak. Nanti kalau emang ada tindak pidana yang butuh perlindungan, Bu, kalau ada tindak pidana yang butuh perlindungan, di sini ada SSK loh, kita mitranya LPSK. Oh iya gitu doang. Ada beberapa kasus itu ternyata kan nggak ada pengajuan untuk perlindungan saksi korbannya ke LPSK. Padahal kalau kita baca TPKS, TPPO di Jawa Timur ini lumayan, tapi untuk kita jangkau itu kan kita susah. Nyari infonya kemana? Apakah kita harus ke Polres untuk, Pak, mohon maaf Pak, ini siapa korbannya, bisa nggak kita ketemu? Apakah mereka butuh perlindungan? Nggak ada. Jadi kita masih meraba-raba seperti apa biar kita bisa melindungi, mengajukan permohonan perlindungan buat mereka itu. Ya, karena bicara perdagangan orang, bicara kekerasan seksual, minimal satu kewenangan LPSK itu yang wajib malah dilaksanakan oleh penegak hukum, yaitu fasilitasi restitusi perhitungan ganti kerugian. Siapa yang menghitung sampai saat ini kewenangan masih di LPSK. Kalau memang di sini banyak kasus KS dan banyak kasus TPPO, tapi tuntutan ganti ruginya nggak ada, ya mungkin bisa teman-teman pertanyakan juga ya, berarti sosialisasi peraturan perundangan juga belum sampai. Karena di TPKS itu katanya wajib penegak hukum wajib memberikan informasi kepada korban tentang restitusi. Jadi korban punya hak untuk mengajukan restitusi kepada pelaku. Kewenangan LPSK adalah yang menghitung. Tapi kalau banyak kasusnya tapi perhitungan yang nggak ada, nah ini yang menjadi tanda tanya. Apakah memang belum tersosialisasi ataukah memang itu dilewatkan? Nah, itu jadi pertanyaan yang perlu dicari tahu, dan kenapa? Apakah memang harus kita sosialisasi ke mereka, itu khusus restitusi misalkan? Karena itu jadi tantangan LPSK, semakin hari permintaan perhitungan restitusi makin tinggi. Tapi saya nggak tahu datanya untuk wilayah Jawa Timur ya. Tapi karena KS itu perintahnya wajib memberitahukan, dan jaksanya juga dibanding penyidik juga dibanding dikembalikan oleh jaksa karena belum ada perhitungan ganti rugi, biasanya mereka akan menghubungi LPSK. Begitupun di persidangan biasanya nanti hakim akan bertanya. Apalagi hakim sekarang punya perma yang mengatur mekanisme ganti kerugian, mekanisme beracara untuk ganti kerugian. Nanti ya teman-teman SSK silakan inisiasi lah, memang perlu sosialisasi ke penegak hukum. Salah satunya soal hak korban itu ya. Iya, jadi memang kebetulan yang Jawa Timur juga kayaknya udah pernah mengajukan, walau belum ini ya, tapi kita udah pernah diskusi juga. Kayaknya perlu nih kayak sowan, audiensi ke beberapa pihak terkait APH kayak gitu kan. Terutama yang paling deket ini kan sebenarnya Polres, yang pertama nerima kan Polres. Nah, paling enggak kita audiensi ke Polres lah. Jadi kalau ada korban-korban yang memang membutuhkan perlindungan, mereka kan bisa kontak LPSK, nanti kan LPSK yang nyuruh kita kasih surat tugas kita buat jalan seperti itu. Tapi kalau buat kita cari informasi, ini korbannya siapa, kemana kita harus, kita menyulitkan kita juga, kita nggak punya wewenang di situ. Sebenarnya kalau dibilang penegak hukum nggak tahu, gue sih sanksi sebenarnya. Ya itu. Sebenarnya mereka tahu, tapi untuk detail menanyakan mekanisme itu mereka agak ragu-ragu nanyanya ke siapa. Soalnya pernah punya pengalaman ketemu teman-teman penuntut umum di Batu.
Pak Kasipidum itu, Kasipidum Batu, itu dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Orang gua berarti orang gua. Iya, orang kita lah, Sumatera ya. Iya. Dia tahu, tapi pertanyaannya apakah karena pelaku Bawahannya. dan korban adalah anak, apakah restitusi bisa diajukan, ditanggung oleh pihak ketiga itu, apakah itu Keluarga. orang tua pelaku, nah itu gitu. Nah, mungkin untuk detail itu yang mungkin banyak penegak hukum yang Masih juga ragu ya. masih ragu untuk menanyakan itu ke siapa ya. Ke LPSK aja nggak apa-apa Pak. 1.500 outline-nya bisa ke BPP, nanti akan disambungkan atau ke unit kerja yang lain. Kalau hakim udah jelas dia punya perma sendiri sejak tahun lalu, jadi mereka sudah punya udah punya guideline-nya. Saya nggak tahu di kejaksaan apa. Kalau nggak salah kejaksaan itu masih sama dengan peraturan bersama, tapi nggak tahu kalau udah terbaru ya soal ganti kerugian. Ganti kerugian ya. Itu yang jadi tantangan kita, dan mungkin juga pelibatan teman-teman SSK nanti dalam, saya nggak tahu di Jawa Timur apakah sudah banyak juga teman-teman yang dilibatkan dalam urusan perhitungan ganti kerugian ini, minimal mengumpulkan dokumen korban. Kalau tadi sih sharing-sharing sama temen juga beberapa sahabat ya, mereka juga maksudnya mereka juga mengajukan perhitungan restitusi untuk TPPO waktu itu. Dia tadi cerita ada salah satu sahabat kita tuh cerita pernah dampingi TPPO, terus mereka disuruh mengajukan restitusi, mereka menghitung restitusi dan cair katanya bisa dapat. TPPU Surabaya ini berarti bukan orang Surabaya, bukan orang Jawa Timur ya? Bukan Jawa Timur aja. Dia transit ya berarti? Iya, transit itu bukan orang Karena Jawa memang Timur. Daerah wisata juga kan. kantong TPPO itu kan Timur dan Jawa Barat. Tapi kalau kita cek di sana mungkin nol kasus TPPU-nya, karena terungkapnya kasusnya nggak di sana, entah di Batam, entah di Jogja, entah di Surabaya, entah di Bali pada saat mereka diberangkatkan. Kalau di daerah asalnya mungkin nol sih. Nol, iya. Karena ketangkapnya kan mesti di tempat Ya. dia berada sekarang. Nah, gitu. biasanya kan mereka pulang nih. Heeh. Misalkan Uki pegang kasus TPPU di Surabaya, ketangkap Surabaya, orangnya bukan orang sini. Benar, pulang. Pada saat sidang kan harus dipanggil nih. Iya, kayak Nah, kemarin. apakah penegak hukum mau memanggil korbannya yang balik kampungnya? Ya itu, kayak kemarin pas Uki dampingin tuh, mereka kan tinggalnya di mana sih? Di Jawa mana gitu. Jadi ya dihampirin dulu sama LPSK, Nah, dijemput. kalau udah ada LPSK, Iya. mereka terbantu dong. Iya, dijemput kan? tuh. Dijemput, terus dikawal sampai tempat mau sidangnya di mana. Nah, di situ kita udah nunggu. SSK udah nyambut bola nih. Karena kita baunya kan mereka aman gitu kan. Mereka nyaman. Udah SSK udah di sana tinggal nemenin, memastikan mereka siap untuk bersaksi kayak gitu. Nah, itu tuh jadi posisi LPSK tuh kalau banyak yang bertanya apakah LPSK tumpang tindih dengan penegak hukum lain? Enggak. Garisnya tegas. Dan di satu sisi menguntungkan, tanda kutip menguntungkan. Karena yang penegak hukum seperti penuntut umum ingin memanggil saksi, kalau itu terlindung LPSK tinggal ke LPSK. Iya, langsung kontak. Mau dimanapun ya, LPSK punya pengalaman Datang. terlindungnya di luar negeri. Heeh. Kita harus cari satu negara, kita harus cari terlindung LPSK, terus dibawa ke Maluku misalkan, itu kita kerjakan, dan penuntut umum mendapatkan manfaat itu, nggak harus mereka yang cari. Mereka nggak Nah, usah tinggal itu ya. bagaimana penegak hukum bersinergi lah dengan LPSK, LPSK bersinergi dengan SSK. Ya tujuannya itu menghadirkan keadilan untuk masyarakat. Masyarakat. Terus setelah Surabaya di mana lagi acara? Bulan depan Gresik. Oh, Gresik. kita ada timeline-nya, maksudnya kita ada nama dong kegiatannya. Apa itu? Sahabat Saksi dan Korban Sambang Masyarakat Jawa Timur. Sambang Masyarakat Jawa Timur. S-nya apa S? Iya. Kan Sambang, maksudnya kita Mana Sambang. tahu ada singkatan S-nya apa? Ada apa? Ada. Sambang tuh kita datengin mereka, Oh, iya. Makanya kan kita di CFD tuh kita datengin masyarakat umum Kayak gitu. Simulat. Jok Simulat kan ada panjangannya. Nggak ada, kita nggak ada. Jadi Lemah berarti. Bisa. Satu Simulat ya, Jawa Timur. Oke, mungkin itu obrolan bincang komunitas kita hari ini. Kalau kemarin sudah beberapa dengan teman-teman komunitas lain di Jawa Timur. Karena SSK Jawa Timur ini terdiri dari beberapa wilayah. elemen, beberapa unsur. Ada dari advokat, Gojek, ada dari penguasa jalanan, taksi dan ojek online, tukang parkir, ada dokter, ada parkir, bener. pokoknya Politikus, beragam. banyak. Politikus ada, Pengusaha juga ada. usaha juga ada ya, usaha juga ada, yang aktif di usaha-usaha kreatif juga ada. Jadi Ya, UMKM juga banyak background teman-teman SSK yang LPSK berharap ini bisa kita kapitalisasi. Kapitalisasi tujuannya untuk keadilan bagi korban, keadilan
dalam proses hukum maupun dalam pemulihan mereka setelah mendapatkan tindak pidana. Mungkin itu Ki Ya. yang bisa ngobrol. Thank you, Gue thank juga you. nggak mau ngobrol lama-lama sama dia. Udah lama kan? Ya, udah lama ini. Nah, gue juga udah lama banget ngomong sama dia, makanya bosen juga lama-lama ya. Tapi kita selesai kuliah. Oh iya Selesai. itu. Bareng ya kita ya, Iya, Rahmat ya? Sudah bareng ya? Bareng. Kau 7. sudah bareng dulu kan? 7 tahun. Iya, 7 tahun 7 ketemu bosen, habis itu ketemu lagi. SSK ketemu lagi, kayak nggak ada orang lain di dunia ya kayaknya ya. Kayaknya gue kurang kreatif milih teman. Baik sahabat saksi korban, sampai ketemu lagi dalam program Bincang Komunitas selanjutnya di daerah lain lagi. Kita doakan semua selalu sehat Amin. dan semua tetap bisa mengaktualisasikan diri, berbagi, saling peduli, saling melindungi, tetap jaga sikap kerelawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you ya.